Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari lagi yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami ingin memulai hari ini dengan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong pimpin kami dimanapun kami berada Tuhan, urapi kami semua, urapi telinga-telinga kami agar kami bisa mendengar dengan baik setiap kebenaran firman-Mu yang ingin Engkau katakan melalui hamba-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita di hari ini yaitu Secret Ingredient. Bapak Ibu Saudara, dalam satu masakan pasti ada yang namanya bumbu rahasia yang menyebabkan makanan itu menjadi enak, nikmat untuk disantap. Namun pasti kita sadar, sebaik apapun bumbu rahasia, dimanapun yang para pembuat masakan punya, koki-koki menyusunnya, pasti ada satu yang paling penting dalam masakannya, yaitu adalah garam, Bapak Ibu Saudara. Nah, garam itu memang memiliki banyak sekali manfaat. Dia dapat menambahkan cita rasa, dapat mengawetkan makanan, bahkan dapat meningkatkan aroma masakan tersebut. Jadi kita bisa lihat, sesempurna apapun bumbu rahasia suatu masakan, pasti kalau tanpa garam, makanan itu akan hambar adanya Bapak Ibu Saudara. Dan begitulah rasanya pasti tidak enak. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, sama seperti halnya garam yang dibutuhkan dalam setiap resep masakan, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah pun ada hal juga yang begitu penting yang harus kita miliki dalam kita bergaul, dalam kita melakukan aktivitas kita, dimanapun kita ada dan kapanpun kita berada. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita yaitu adalah hikmat. Mari sama-sama kita buka di dalam ayat pokok kita yang terambil di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berbunyi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu dengan baik, segala sesuatu dengan bijaksana, segala sesuatu dengan hati-hati. Dan seberapa penting hikmat itu dalam kehidupan kita? Mari sama-sama kita buka di dalam Amsal pasal 3, ayat yang ke-13. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Kata Raja Salomo bin Daud. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sudah mengenal siapa itu Raja Salomo. Dia adalah raja yang kaya dari lahirnya. Dia memiliki apa saja yang ingin dia miliki Bapak Ibu Saudara. Namun dia mengukur hikmat itu lebih dari apapun yang dia punya. Dalam ayat yang ke-14 berkata bahwa karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak Ibu Saudara, hikmat memang sangat dibutuhkan. Buat Raja Salomo, hikmat memang sangat dibutuhkan dalam dia memimpin bangsa Israel. Dalam dia bisa berpikir dan bertindak lebih bijaksana dan dapat menyentuh hati rakyatnya yang ada Bapak Ibu Saudara. Jadi hikmat begitu penting juga bagi kita orang-orang percaya. Sebegitu penting sehingga apa yang kita keluarkan dari mulut kita saat mengandung hikmat Bapak Ibu Saudara dapat membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga seperti halnya garam yang sudah menjadi hambar,
kita pun manusia tanpa hikmat daripada Tuhan. Perkataan-perkataan kita hanya perkataan-perkataan hambar belaka, hanya menjadi perkataan-perkataan motivasi yang mungkin dapat membangkitkan semangat, tapi tidak selamanya. Namun kalau kita punya hikmat yang disertai dengan Tuhan, itu merupakan satu harta yang berharga buat kita. Seperti yang Raja Salomo inginkan, saya tadi dia katakan dalam kitab Amsal. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa hikmat begitu penting? Sekali lagi saya ingin tekankan, karena itu menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Contohnya, saat kita berkomunikasi, sama-sama kita lihat di dalam ayat pokok kita, dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Pentingnya hikmat dalam kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Karena agar perkataan kita tidak hambar, agar perkataan kita mempunyai perkataan yang mengandung arti, perkataan yang mengandung kasih, perkataan yang dituntun oleh Allah Roh Kudus. Dia akan menuntun kita bagaimana kita harus berbicara dengan siapapun yang kita temui, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Sama-sama kita lihat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita langsung lihat lagi di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dua ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan saja yang dapat memberikan hikmat. Tuhan adalah sumber hikmat. Hikmat dari Tuhan berbeda daripada hikmat yang dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Hikmat dari Tuhan seperti yang tadi saya katakan dapat menyentuh hati manusia, Bapak Ibu Saudara. Dapat menolong manusia itu juga. Hikmat dari Tuhan penuh dengan kebijaksanaan. Dan saat kita ingin memperoleh itu, kita hanya memperolehnya saat kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui firman dan juga Roh Kudus-Nya. Firman dan Roh Kudus yang akan menyingkapkan setiap hikmat yang kita butuhkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan, dengan kita dekat dengan Sang Pemilik hikmat itu, kita akan memiliki hikmat juga yang daripada Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Ada satu ayat yang berkata bahwa mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita mau dekat-dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, dengan sumber hikmat itu. Maka sumber hikmat itu akan memberikan hikmatnya juga kepada kita dalam kita beraktivitas, dalam kita melakukan hari-hari kita. Jadilah orang-orang yang penuh dengan hikmat dalam melakukan setiap aktivitas. Terlebih dalam kita berkata-kata dengan mulut kita. Agar mulut kita tidak sembrono dalam berkata-kata, tidak asal-asalan dalam berkata-kata. Saat kita punya hikmat dari Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab, kita tahu bagaimana kita harus memberi solusi. Karena hikmat dari Tuhan, karena Roh Kudus yang akan menuntun mulut kita untuk berbicara. Puji nama Tuhan, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kehidupan kami untuk kami mau hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dalam kami melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami tidak hambar ya Tuhan. Dan tidak sembrono, melainkan perkataan yang dapat membangun sesama kami. Yang dapat menghidupkan jiwa-jiwa yang telah redup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami Allah Roh Kudus untuk mengingat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka ada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, usaha, pelayanan, anak-anak pendidikan mereka. Semua Tuhan memberkati, semua Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.